Selamat datang di pertemuan ketujuh kita. Dalam pertemuan ketujuh ini, kita akan masih mempelajari mengenai fungsi rekursif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu fungsi rekursif dan bagaimana dia berbeda dengan fungsi loop pada umumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana rekursif itu bisa kita kendalikan. Pada minggu kemarin kita masih belum membahas secara rinci mengenai kapan si pemanggilan rekursif itu harus dihentikan. Jadi pada pertemuan kali inilah kita akan membahas hal tersebut. Baik, kita perhatikan kode berikut. Ini adalah suatu fungsi rekursif. Intinya adalah fungsi rekursif ini akan membuat suatu list, ya, menambahkan suatu list secara terus-menerus, di mana isi listnya itu merupakan X di sini, cuman jumlah listnya itu sebanyak n. Nah, di sini kalau kita lihat kode mulai dari if sampai ke bawah ini menyatakan bahwa si rekursi ini akan diulang sebanyak n kali. Jadi pada saat pemanggilan pertama dia n, nanti pemanggilan kedua n-1, pemanggilan selanjutnya dikurangi 1 lagi, sampai seterusnya sampai 0. Dan begitu n-nya sampai dengan 0, maka dia akan selesai. Dengan kata lain, mengembalikan suatu list kosong, membalikan ke pemanggilan sebelumnya. Sementara pemanggilan sebelumnya akan mengembalikan suatu list yang sudah ditambahkan nilai X. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa mengendalikan suatu rekursi. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa coba kode ini ke dalam kode sebenarnya. Kita akan coba. Baik, ini pertama kita inisiasi Y sama dengan suatu list kosong. Kemudian kalau misalnya n-nya sama dengan 0, kita akan hentikan proses rekursi kita dengan mengembalikan list kosong. Dan sebaliknya, kalau tidak, ya kita akan mencoba untuk memanggil ulang ini secara rekursif, ya. Jadi Y-nya itu akan kita isi dengan pemanggilan fungsi yang sama. Hanya saja sekarang n-nya itu kita kurangi 1 untuk menandakan bahwa ini akan merupakan rekursi yang berbeda. Nah, kemudian kita akan tambahkan nilai Y tersebut kita tambahkan ininya. Jadi ini Nah, kedua kode ini kurang lebih akan berarti seperti ini. Jadi pertama kita siapkan dulu sisa list lainnya. Kita dapat dari pemanggilan rekursi yang berulang. Nanti akan kita tambahkan dengan yang kondisi saat ini. Sehingga untuk selanjutnya kita akan kembalikan Y tersebut sebagai list. Nah, pada saat kita panggil fungsi ini, misalnya kita akan print langsung, ya, do rep tersebut. Misalnya 5 kali, maka kita dapatkan 5-nya 5 kali. Nah, fungsi ini akan terlihat rekursifnya kalau misalnya kita tampilkan print itu di tempat lain, tapi di sini tidak. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan fungsi rekursif dan pengendalian rekursifnya. Oke, kita lihat terlebih dahulu bagaimana kita bisa menghentikan atau mengendalikan suatu loop. Kalau kita misalnya menggunakan pengulangan loop. Di sini ada 3 jenis contoh looping yang biasa kita temui, yaitu loop dengan menggunakan for, loop dengan menggunakan while, dan loop dengan menggunakan do while. Nah, bagian yang kita
kita highlight kuning ini itu menandakan kondisi yang akan mengendalikan looping. Jadi tergantung bentuknya, kalau kondisinya true atau false dia akan berhenti. Contoh kalau misalnya di for, saat kondisinya false maka looping ini berhenti. Di while juga sama, saat kondisinya false dia akan berhenti. Di do while juga sama, dia akan bisa pada saat kondisinya false atau berbeda dengan yang kita berikan di sini maka dia akan berhenti. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa kalau looping itu bisa kita kendalikan dengan cukup mudah dengan hanya membuat kondisi pengendali yang kita masukkan ke suatu tempat yang memang sudah disediakan di dalam blok loopingnya. Nah, tapi bagaimana dengan rekursif? Contoh seperti ini, kalau kita lihat yang blok merah ini adalah kode rekursif yang tadi. Di manakah kita membuat pengendali bahwa pemanggilan rekursif ini sudah dihentikan, jangan sampai nanti dia akan terus-menerus memanggil rekursif tanpa henti sehingga dia bisa masuk ke dalam kondisi yang disebut sebagai infinite loop. Kita tidak ingin hal tersebut. Jadi di sini penting bagi kita untuk mengendalikan kapan si pemanggilan ini akan berhenti. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sintaks dasar dari fungsi rekursif seperti yang di blok merah ini, kita tidak bisa lihat di mana kita taruh hal yang serupa dengan yang di loop ini. Kalau di loop ada tempat untuk menaruh kondisinya, di rekursif seperti tidak ada. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebenarnya penghentian pemanggilan rekursif itu bisa dilakukan dengan menggunakan if else atau percabangan. Jadi di dalam suatu fungsi itu harus punya percabangan setidaknya dua, yaitu satu cabang yang menyatakan kapan dia berhenti, satu cabang lagi pada saat iterasi itu dijalankan apa yang harus dilakukan. Nah, ini adalah contoh pemanggilan rekursif yang umum kita buat, yang bentuk dasarnya ya. Di sini Anda lihat yang paling penting adalah kita butuh adanya iterator yang kita masukkan sebagai bagian dari argumen fungsi tersebut. Jadi contoh di sini ada argn, di sini ada argn 2, ini adalah iterator. Jadi variabel inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengendalikan pengulangan. Jadi nanti variabel iterator ini akan masuk ke dalam if else conditionnya. Jadi nanti akan, kalau misalnya memenuhi suatu kondisi kita akan berhentikan fungsi rekursinya, tapi kalau tidak ya kita akan tetap lanjutkan fungsi rekursinya. Nah, kemudian if tersebut ya, di sini if itu menyatakan block statement yang dijalankan saat iterasi berhenti. Jadi kalau kita sudah menemukan kondisi yang sesuai dengan yang ada di if, maka pemanggilan rekursifnya berhenti. Saatnya kita kembalikan secara berurut ke selanjutnya. Nah, yang else itu menyatakan yang kalau iterasi masih jalan, maka disinilah kita taruh pemanggilan rekursifnya dengan iterator yang berbeda dengan iterator yang pertama aja. Jadi nanti inilah yang akan mengendalikan bagaimana suatu pemanggilan rekursif itu dilakukan. Ini bila kita melihat suatu sintaks dasarnya ya, dari suatu fungsi. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan urutan pemanggilan eksekusi dari proses pengulangan. Di sini kita punya dua kode yang sebenarnya intinya sama, yaitu kita akan memprint isi list atau isi array ke dalam layar. Tapi yang satu kita menggunakan loop, yang biru menggunakan loop, sementara yang oranye ini kita menggunakan rekursif. Nah, mungkin sebenarnya pada saat minggu kemarin kita sudah bisa melihat bahwa pasti akan berbeda cara kerjanya. Tapi seberbeda apa yang perbedaan itu harus dilihat. Nah, kita akan coba apa yang terjadi kalau misalnya kita menggunakan def print list ini. Jadi kita bisa kembali lagi ke kode kita. Kita punya seperti ini, di
mana inputnya adalah suatu list, kemudian kita buat suatu for. Ini kita menggunakan kode Python ya. Jadi kita iterasi satu-satu setiap elemen di dalam list atau di dalam array-nya itu, kemudian setiap elemennya itu kita print keluar. Jadi kita cukup lakukan seperti ini. Nah, sekarang kita coba listnya itu kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita panggil print list. Nah, Anda bisa melihat bahwa pemanggilan itu dimulai dari elemen pertama yaitu 1 di print, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan coba pemanggilan dengan menggunakan rekursif dengan nama fungsi yang sama. Nah, ini adalah kondisi penghentian proses rekursifnya, yaitu kalau misalnya listnya itu tidak ada isinya atau null. Kita bisa tulis dengan if not in list. Jadi intinya nanti kalau yang dimasukkan itu tidak ada atau yang kita masukkan kosong sebagai argumennya, dia akan hentikan proses rekursifnya. Kita akan kembalikan suatu nilai acak saja, nggak masalah kita tulis 0. Kemudian kalau misalnya masih ada elemen di dalam listnya, kita akan print listnya lagi. Pemanggilan secara rekursif. Cuman saat ini listnya kita kurangi 1, jadi kita hanya elemen ke 0 akan tetap di dalam fungsi ini, sementara sisa elemen lainnya akan kita kirimkan ke pemanggilan fungsi selanjutnya atau rekursi selanjutnya. Jadi contohnya gini, kalau pertama kita satunya kita ambil, kemudian yang kita kirimkan ke print list rekursif ini adalah 2, 3, 4, 5. Nah, nanti akan terus gitu. Jadi untuk pembagian ketiga adalah yang 3-nya dibuang, sisanya 4, 5, sampai akhirnya nanti kalau udah sisa 1, 5, ya udah 5-nya di itu, sisanya kosong. Jadi kalau kosong berarti nanti dia akan menyatakan pemberhentian dari rekursifnya. Nah, selanjutnya kita akan print list kita yang indeksnya 0 atau yang elemen pertama dari list kita. Kita return 0. Baik, kita samakan, kita punya a list 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita print list kita. Anda lihat sekarang yang dikembalikan adalah 5, 4, 3, 2, 1. Urutannya berbeda dengan listnya. Kalau tadi kita pakai loop itu urutannya dari 1 ke 5. Sekarang kalau kita menggunakan rekursif, kita dari 5 ke 1. Nah, ini kenapa? Karena kalau berdasarkan kode ini, kode itu kan nanti jalan dulu print list. Print list itu nanti menjalankan dulu print list. Print list lagi menjalankan print list sampai akhirnya selesai. Sementara printnya itu belum. Jadi elemen yang pertamanya itu masih ada di belum. Nah, kemudian pada saat dia return, dia kan di return dari mulai stack yang paling terakhir. Jadi kalau kita lihat sebenarnya anggaplah suatu stack. Pemanggilan pertama masuk ke dalam stack. Pemanggilan kedua akan masuk ke dalam stack tapi di atasnya pemanggilan pertama. Terus sampai akhirnya pemanggilan kelima. Setelah pemanggilan kelima, kita kembalikan isi stack masing-masing. Nah, isi stack yang dikembalikan itu mulai dari atas, bukan dari bawah. Dengan kata lain, kalau misalnya kita jalan ke pertama seperti ini, maka yang pertama masuk ke stack adalah nilai 1, selanjutnya nilai 2, selanjutnya nilai 3, selanjutnya nilai 4, selanjutnya nilai 5. Nah, begitu kita keluarkan, jalanlah perintah print ini. Return yang pertama ini akan kembali ke pengembali sebenarnya dan dia akan mengembalikan print ini. Berarti sih yang paling atas stacknya sekarang 5. Maka di print 5 terlebih dahulu. Baru 4, 3, 2, 1. Nah, ini harus Anda perhatikan bahwa rekursif itu berbeda dengan looping. Kalau looping, intinya first in, first out.
Jadi yang pertama masuk itu yang pertama dieksekusi langsung. Sementara kalau kita menggunakan rekursif, perilaku eksekusinya adalah first in last out. Jadi yang pertama masuk ke dalam suatu stack atau pertama masuk dikerjakan itu akan terakhir di prosesnya. Jadi yang terakhir masuk malah yang pertama di prosesnya. Nah, ini akan menjadi masalah kalau misalnya urutan eksekusinya harus benar. Contohnya seperti ini ya, kita pengennya ngeprintnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu dipastikan? Nah, itu sebenarnya bisa dengan mudah kalau kita mengerti cara pemanggilan ini. Nah, ini kalau misalnya printnya kita ubah, jadi print in list 0-nya ini kita taruh sebelum pemanggilan rekursif, kita bisa kembali ke ini. Jadi saya akan ubah seperti ini. Saya turunkan dulu. If not in list, returnnya kita return true saja sekarang. Else. Nah, yang pertama kita tulis sekarang printnya. Setelah kita print, baru kita panggil rekursif kita. Nah, kita kembalikan lagi itu. Nah, sekarang kita coba print list 2, kita masukkan a list. Maka dia akan kembali ke ini ada yang salah ini in list. Oh, karena saya memanggilnya print list 1 ya. Sebentar, ini ada yang salah. Kita perbaiki fungsinya dulu. Nah, kesalahannya terletak di sini. Harusnya kita panggil bukan print list, tapi print list 2. Jadi salah mengetikkan kodenya. Baik, sekarang kita coba. Kita print list 2 a list. Maka sekarang sudah urutannya kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jalur eksekusi ini harus kita perhatikan dengan baik. Anda harus bisa memahami kapan dia akan apa yang akan dijalankan dan kapan rekursinya dipanggil. Nah, begitu masuk rekursi, ingat bahwa kalau sudah masuk ke pemanggilan rekursif, yang terjadi adalah first in, last out. Bukan first in, first out, seperti loop. Jadi yang terakhir kali dipanggil itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi nanti kalau Anda ingin yang pertama tetap di urutan pertama, ada caranya dengan mengubah seperti ini. Jadi kita lakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita eksekusi rekursifnya. Jadi jalur ini jangan sampai salah. Ini membutuhkan nanti akan memunculkan bug-bug yang tidak diperlukan. Nah, ini ada true ya. Kalau kita tidak ingin true-nya keluar, sebenarnya kita bisa mengubah tanpa return. Jadi kita buat bahwa fungsi kita adalah fungsi yang memiliki argumen tanpa return type. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kondisinya ada, saya akan gunakan satu kondisi, yaitu kondisi kalau misalnya hanya listnya masih ada. Dan saya tidak akan return apapun, karena saya akan langsung print di sini.
Nah, lihat fungsi ini, kita hanya memiliki satu jenis saja, yaitu saat if-nya masih, kalau ini kondisinya masih true, maka kita akan panggil rekursif. Kalau tidak, ya sudah berhenti. Maka kita bisa lakukan seperti ini, print list 3, list kita punyanya 1, 2, 3, 4, 5 tanpa ada true ya. Dan ini juga sama. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengendalikan proses rekursif. Intinya kita pasti harus menggunakan if di dalam fungsi rekursif kita untuk mengendalikan kapan si rekursif itu akan berhenti. Oke, jadi tadi kita sudah bisa melihat perbedaan kedua eksekusi itu nanti akan berbeda urutan angka yang akan ditulisnya. Nah, kita akan coba dengan contoh. Misalnya kita punya contoh seperti ini, kita harus membuat suatu program di mana kita ingin menuliskan tabel atau semacam tabel lah, di mana tabel tersebut berisi perbandingan antara nilai temperatur dalam Celcius dengan Fahrenheit. Jadi kalau 0 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit. Nah, kita atur tabel kita itu per kelipatan 10. Jadi 10 derajat, 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, sampai akhirnya 100 derajat. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya bisa kita buat dengan menggunakan looping. Jadi kita cukup, intinya di dalam satu kali loop itu kita menghitung berapa Fahrenheit-nya, kita tentukan berapa Celsius-nya, berapa Fahrenheit-nya, kemudian kita tampilkan Fahrenheit sama Celsius-nya, dan itu kita ulang sampai kita mendapatkan suhu Celsius-nya 100. Anda bisa gunakan rumus ini untuk mengubah dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, ingat bahwa iterasi itu nanti akan dilakukan antara nilai 0 sampai 100 dengan kelipatan 10. Nah, ini berarti kalau kita menggunakan for biasa, iteratornya itu bukan plus tapi plus 10. Jadi ditambahkan 10 ke setiap iterasi. Sehingga iteratornya akan berupa kelipatan 10. Nah, ingat kembali lagi bahwa proses rekursif itu selalu terbalik. Seperti yang tadi kita lihat ya. Nah, tapi kita pengen keluarnya adalah 0 dulu baru 100. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak muncul 100 dulu baru ke 0 kalau kita punya rekursif. Nah, di sini kita harus bisa mengendalikan proses rekursifnya supaya yang muncul di layar pertama kali adalah 0, bukan 100. Nah, tentu saja ini akan membutuhkan pemahaman logika ya. Bukan masalah fungsi rekursif itu sendiri, tapi pemahaman logika dan pemahaman terhadap alur kerja suatu program. Nah, kodenya akan kita buat seperti ini. Jadi kondisi iterasinya adalah kita balik. Jadi kita masuk, kalau kita mengikuti prinsip first in last out, dan kita pengen nolnya yang pertama, berarti kita harus taruh nolnya itu paling terakhir di dalam stack kita. Nah, di sini yang kita tidak punya argumen lain selain iteratornya ya. Iteratornya itu C atau suhu Celsiusnya. Di sini kalau kita lihat kondisi berhentinya adalah kalau C-nya atau suhu Celsiusnya itu sudah lebih kecil daripada 0. Baru kita kembalikan. Tapi kalau tidak, masih di atas 0, maka kita akan buat ini ya. Kita panggil secara rekursif fungsinya dengan C-nya kita kurangi 10. Jadi nanti C-nya itu sebagai awal, kita masukkan C-nya 100. Jadi kalau Anda lihat nanti setiap panggilan rekursif akan berkurang 10 nilainya, dan akhirnya kita ubah si nilai Celsiusnya itu menjadi Fahrenheit dengan menggunakan rumus ini, dan akhirnya kita print. Nah, ini kita akan coba jalankan. Kita kembali ke kode kita. Kita punya fungsi convert dengan masukkan C. Kemudian ingat bahwa kondisi pertama adalah kalau C lebih kecil dari 0.
kita return true saja. Else baru kita lakukan pemanggilan rekursif, yaitu convert-nya kita panggil lagi dengan C-nya dikurangi 10, sehingga pemanggilan selanjutnya selalu 10 lebih rendah daripada angka sebelumnya. Nah, kemudian kita ubah nilai, kita mencari nilai Fahrenheit-nya dengan menggunakan rumus ini, C dikali 9/5 ditambah 32. Kemudian kita print Celsius-nya adalah sekian menjadi Fahrenheit-nya sekian. Nah, ini tanda kurung kurawal. Ini adalah suatu format khusus ya di dalam Python kalau kita ingin membuat string dan kita masukkan nilainya ke dalam kurung kurawal dengan membuat panggilan format cf. Kita kurung lagi, akhirnya kita return true saja. Oke, kita akan coba langsung kita jalankan convert 100. Maka kita akan dapat langsung tabel kita, yaitu perubahan dari Celsius ke Fahrenheit dari suhu 0 derajat Celsius menuju 100 derajat Celsius, dan ini kita lakukan dengan fungsi convert rekursif seperti ini. Jadi kondisi pengulangannya kita tentukan bahwa kita bisa mulai dari 100 dikurangi terus sampai akhirnya 0. Nah, sehingga kalau seperti itu 0 akan masuk ke stack terakhir, tapi dia akan dijalankan pertama sekali di sini. Nah, Anda juga bisa sebenarnya menjalankan ini dengan menggunakan kode yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kode kedua. Kalau misalnya kita pengen C-nya atau iteratornya mulai dari 0. Dan ini adalah contoh yang tadi kita tidak memiliki else ya, cuman kondisi saat true-nya saja. Jadi kita akan coba kembali. Fungsi convert-nya kita ubah. Jadi sekarang kondisinya kalau C lebih kecil sama dengan 100, kita akan lakukan iterasi berikut. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kita pengen yang pertama masuk itu di eksekusi pertama, berarti harus kita jalankan terlebih dahulu sebelum kita memanggil fungsi rekursifnya. Berarti kita hitung dulu berapa derajat Fahrenheit-nya saat ini. Nah, kemudian kita print hasilnya. Seperti ini. Baru akhirnya kita panggil fungsi kita, dimana sekarang kita tambahkan 10. Jadi kita karena mulai dari 0 ya, bukan mulai dari 100. Jadi pada saat kita jalankan misalnya convert 0, maka hasilnya akan sama. Kita mulai dari 0 sampai 100. Nah, kode ini jelas lebih cepat ya dibandingkan dengan kode yang tadi. Nah, kurang lebih demikian bagaimana kita bisa mengendalikan suatu pengulangan dengan menggunakan rekursif. Kapan kita menentukan kondisi dia berhentinya, itu sekarang bisa kita tentukan, sudah jelas bisa kita gunakan block if untuk mengendalikan kapan pemanggilan rekursif itu masih berlanjut, kapan dia harus dihentikan.
Nah, alurnya tadi juga harus Anda ingat bahwa sebenarnya nanti dia akan bekerja secara FIFO, first in, last out, atau masuk pertama, keluar terakhir. Jadi itu tolong jangan dilupakan, first in, last out itu, sehingga nanti Anda bisa memanipulasi alur dari kode Anda sebenarnya kalau Anda paham itu. Kalau kita lakukan kode eksekusi kita itu sebelum pemanggilan rekursif, maka dia seperti FIFO. Tapi kalau tidak, ya nanti dia akan kembali. Oke. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan ke-8, nanti akan ada praktikum di mana Anda akan mencoba membuat kode dengan fungsi rekursif seperti ini untuk suatu permasalahan. Anda akan mempelajari bagaimana caranya menentukan kondisinya supaya kita bisa memiliki fungsi rekursif yang berjalan dengan baik. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan, silahkan langsung bisa diajukan melalui grup WA atau melalui kontak langsung ke saya atau dengan menggunakan forum yang ada. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.